Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita lanjutkan untuk pembahasan series saham batubara. Jadi mungkin untuk video ini agak lebih singkat karena ini tinggal finalnya saja. Maksudnya final itu sisa saham batubara yang secara yield menurut saya berpotensi paling tinggi. Ini untuk masa sekarang ya, karena masih kuartal 1. Jadi nanti pada waktu kuartal 2 perputarannya atau percaturannya akan berubah kemungkinannya, karena di kuartal 2 ketika saham-saham batubara sudah mulai rilis laporan keuangan, net income-nya sudah berubah, maka nanti juga EPS akhir tahunnya pun juga kemungkinan berubah. Kalau EPS akhir tahun berubah, harganya berubah, itu yield-nya pun juga akan berubah. Nah, ini kita refresh lagi sekali lagi untuk harga batubara selama 1 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir ya. Kondisi per hari ini itu sebenarnya sesuai dengan hampir ke rata-rata atau hampir ke nilai terendah di 2023-2024 ya, di sekitar 116-an, 115, karena ini udah 111, jadi sudah mulai agak naik ya, mengingat dari Trump atau dari perang dagang di Cina, perang tarif ya, itu sudah mulai agak mereda dan sudah ada kesimpulan akhirnya gitu. Waktu perpanjangannya yang dari Donald Trump kan sudah selesai ya. Nah, kita masuk langsung ke screener yang biasanya. Yang kemarin belum selesai, jadi masih ada saham-saham yang di atas 11%. Jadi kita refresh lagi, yang hijau-hijau ini di atas 6% per tahun, kemudian yang putih-putih itu di bawah 6% per tahun. Ini ada note, sekali lagi ada note untuk KKGI, karena KKGI ini saya hanya menghitung pakai EPS yang terendah saja, maksudnya EPS kuartal 1 kan masih paling rendah, dan dividen payout ratio itu baru 23% yang saya masukkan. Kalau lihat historinya kan 50 dan 30 itu 13-8%. Tapi ini hanya 4,9%. Kenapa ya? Karena ini 23. KKGI pernah bagi dividen itu yieldnya ini ya. Yieldnya KKGI itu pernah 60. Jadi kalau lihat polanya 60 20 60 20, dan harusnya kalau ini terpola sama persis seperti sebelumnya 2025 bisa jadi di 60. Artinya kalau 60 nanti kita bisa ubah ini ke 60%. Maka yieldnya pun juga akan berubah. Ini menjadi 12,5% ya. Nah, sebelum itu kita balikin aja dulu ke 23,5% sambil nunggu kuartal berikutnya saja. Oke, yang lain-lain ada PSSI, Maha, Elsa, Akra, Pegas 9,6, BSSR 9,7, AADI 10,6, ITMG 10,9, ITMG 10,9, kemudian Adro 11,2, dan GEM 11,8. Cara hitungnya sudah pernah saya cantumkan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya ada sahamnya PTBA. Nah, ini PTBA sudah bagi dividen kemarin. 2024 dia bagi dividen 332 atau yieldnya sekitar 13,4%. Nah, EPS 2025 ini 408 dengan dividen payout ratio 75%. Kemungkinan dia bisa bagi itu 306. Dengan harga sekarang 306 itu yieldnya sekitar 12,3%. PTBA hari Jumat kemarin naik harganya 2480, jadi naik 2%. Nah, ini dia, IHSG naik, ini ikutan naik, tapi yaitu tadi naiknya ini sudah mencapai resisten yang pernah terjadi di bulan Juli tanggal 1 ya. Kalau ini tidak tembus ya berarti kemungkinan balik lagi ke bawah. Support kalau ngelihat ini ada support lumayan kuat di Maret 2025, kemudian di Desember 2023, kemudian di ya ini masih ada room ya di sini ya. 2021. Jadi kita anggap aja ini supportnya di Desember 2023 ya. Ini mendekati agak sedikit, jadi sangat di bawah sebenarnya untuk harga sekarang. Harga wajar di 3.400. Kenapa? Karena ini yield 9%. Kalau dia kasih yield 12% ya
dengan kondisi itu murah sekali sebenarnya. Ya, MOS atau margin of safety-nya bisa 37,1% ke harga wajar ya, dari 2480 ke 3400. Itu untuk PTBA, jadi dia konsisten juga bagi dividen, bagus ini PTBA. Yang paling bagus juga adalah dia punya cadangan batubara yang luar biasa panjang, mungkin sekitar 30 tahunan lah. Jadi kalau kita hold dengan dividen for living 25 tahun itu sebenarnya masih berpotensi sekali sebenarnya di PTBA. Tapi kan kita kalau hold saham nggak bisa langsung mati begitu ya, beli terus buta gitu, kemudian kita tungguin sampai 25 tahun kan nggak juga. Karena kita nyicil, karena setiap bulan kita juga beli, jadi ya kita harus evaluasi saja satu-satu. Terus selanjutnya ada TPMA. Nah ini yang tertinggi ya di seri saham batubara ya. TPMA ini yang tertinggi. Kemarin harganya naik 2,5%. Ini harga wajarnya 852 ya, MOS-nya atau margin of safety bisa sampai 43%. Harga 595 ini hari Jumat dengan volume yang 2 kali lipat biasanya ya. Rata-rata itu volumenya di 3,2 miliar, ini kemarin transaksi bisa sampai 7,3 miliar. Apakah ini momentum TPMA untuk naik ke atas? Ya kita tunggu saja kondisi ini. Artinya dengan kondisi ini masih ada potensi yield 12,9%. Ini dari mana Bang? Cara hitungnya tadi EPS-nya kita masukkan, kemudian ada dividen payout ratio, dan di sini ketemu potensi yield dividennya 77 rupiah, artinya dengan harga sekarang itu 12,9. Dan ini bukan tidak mungkin, karena 2023 lalu dia bagi 75, 2024 dia bagi 80. Jadi 12 sama 13%. Ini TPMA lumayan bagus sekali, dan menurut saya ini salah satu wonderful company ya di bidang batubara TPMA itu, karena kerjaannya transfer barang. Jadi ini masuk di batubara, tapi sebenarnya TPMA ini bukan di pertambangan ya, tapi di perkapalan. Nah, bagaimana kalau kita input di dividend for living? Harusnya kemarin sudah pada jelas di dividend for living, kita input langsung TPMA saja 12,9%. Nah, dengan begitu kebutuhan per bulan dividen itu sekitar 10 juta, maka butuh nilai investasinya hanya sekitar 930. Tidak seperti yang lain-lain yang butuhnya gede banget. Dan kalau kita lihat simulasinya, ini selama 25 tahun kita nabung, di tahun ke-25 itu bisa tembus yield dividen itu 57 juta per bulan ya. Dari mana Bang dapatnya Bang? Ini ya, tahun ke-25 ini sudah dividen yang dapat ini diinvestasikan kembali ya. Terus setiap tahun ini awalnya modal 50 juta dan 2 juta per bulan di periode pertama. Terus saja ditabung sampai ketemu 5,3 miliar. Kalau masih dia bagi dividennya adalah 12,9%, ya 600 juta setahun. 690 setahun ya sekitar 57 juta per bulan. Jadi cukup banget, karena kebutuhannya kalau 10 juta hari ini itu 25 tahun lagi kira-kira di 18 juta. Jadi masih ada sisa banyak banget. Sangat cukup lah ini mestinya untuk pensiun, kalau kita pensiun misalnya di Yogyakarta, misalnya di Gunung Kidul misalnya ya, di pantai ya, shine di pantai, kita bisa menikmati matahari terbenam gitu kan. Wah ini bagus sekali itu kayaknya cita-citanya gitu. Di Gunung Kidul dengan penghasilan 57 juta per bulan, pasti foya-foya ya teman-teman ya. Jadi mari kita coba ya ini sebagai supaya konsisten kita nabung terus sehingga kita dapat dividen yang bagus, dan saham-saham yang bagus juga, portofolio kita berkembang terus. Paling itu saja dari saya, ini final, jadi sudah tidak ada seri selanjutan, paling nanti diupdate lagi ketika ada kuartalan atau ketika ada update harga-harga. Nanti akan saya update juga mungkin yang seri-seri yang lain ya. Kalau ini batu bara kan ada yang lain tuh, ada bahan baku, ada transportasi,
ada otomotif, ada ya macam-macam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk yang mau support, silakan support, bisa klik di join ya. Seharga kopi saja, nggak nyampe sih. Lebih murah daripada kopi Starbucks, lebih murah daripada kopi kenangan gitu. Cuma 10.000, ada 2 video atau 3 video saya lupa yang sudah saya upload karena baru nih saya buka join channelnya. Itu video-video yang menurut saya cukup menarik untuk disimak. Karena di video itu ada 10 besar dividen investing atau 10 besar saham yang memiliki dividen rasio atau yield dividen yang cukup tinggi. Pasti di atas yang kita review biasanya ini. Jadi supaya ada yang spesial juga untuk yang member yang sudah bersusah payah untuk daftar jadi member. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.